Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Untung Pararean menyusul ke Pulau Ras. Akankah akan bertemu dengan pengemis sakti muka bopeng? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Muka bopeng, rupanya matamu masih belum begitu tajam hingga tak dapat mengenali siapa aku adanya. Aku tidak sudi menerangkan tentang diriku pada manusia macam kau. Antara kita ada semacam hutang piutang yang harus dilunaskan hari ini, nyawamu atau nyawaku. Meskipun rasa-rasa sudah pernah mendengar suara laki-laki bercadar itu sebelumnya, namun pengemis sakti muka bopeng tak dapat menerka siapa orang di depannya itu. Di samping itu, ucapan Untung Pararean tadi membuat dia menjadi sangat marah. Setelah lebih dulu mendengus marah, dia berkata, mataku memang tidak mampu mengenali tampang yang kau sembunyikan di balik kain hitam itu. Tapi tanganku lah yang bakal menyingkapkan kain itu. Lihat! Pada akhir kata-katanya, pengemis sakti muka bopeng berkelebat lenyap dan tahu-tahu tangan kanannya menyambar ke muka Untung Pararean. Kaget bekas perwira kerajaan ini bukan kepalang. Tidak disangkanya kalau lawannya akan bergerak demikian cepat. Segera tangan kirinya dibabatkan ke atas. Akibatnya, terjadilah bentrokan antara lengan yang diserang dengan penyerang. Tubuh Untung Pararean terhempas ke belakang, laksana dilanda gelombang, sedang tangannya sakit bukan main. Sewaktu diperhatikan, kulit lengannya telah menjadi bengkak kemerahan. Di lain pihak, pengemis sakti muka bopeng hanya berdiri terhuyung-huyung, dan di lain kejap dengan satu lolongan macam serigala haus darah di malam buta, kembali dia melancarkan serangan. Kali ini kedua tangannya kelihatan berkelebat cepat. Untung Pararean menyambut dengan pukulan tangan kosong yang bernama Seribu Kati Memukul Awan. Ilmu pukulan ini dipelajarinya dari Kiai Supit Pramana. Karenanya hebatnya bukan main. Tubuh pengemis sakti muka bopeng laksana seekor burung yang terbang menentang angin topan hingga mengapung tak bisa maju. Padahal kedua tangan pengemis muka bopeng hanya tinggal satu jengkal saja lagi dari muka Untung Pararean. Sebelum tubuhnya terlempar disapu oleh pukulan Seribu Kati Memukul Awan itu, pengemis sakti muka bopeng cepat mendorong kedua tangannya ke muka. Dua gelombang angin menderu memapas angin serangan Untung Pararean. Sekejap kemudian terdengarlah suara menggelegar, yaitu ketika terjadi saling bentur antara angin-angin yang berkekuatan hebat itu. Pulau Ras bergetar. Debu dan pasir berterbangan sesudah rumah bambu mengeluarkan suara berkretek. Hei manusia bercadar, kulihat kau barusan melancarkan pukulan Seribu Kati Memukul Awan. Apakah kau muridnya si Supit Pramana di Gunung Bromo? Diam-diam Untung Pararean terkejut menanggapi si muka bopeng mengenali pukulan yang tadi dilepaskannya. Saat itu, dia tengah mengatur tenaga dalamnya. Karena dua gelombang angin yang dilepaskan pengemis sakti muka bopeng tadi membuat dadanya agak sakit. Aku bukan murid siapa-siapa, saut Untung Pararean, dan dalam jurus ketiga ini, dia yang pertama membuka serangan. Tubuhnya melayang setinggi setengah tombak di atas tanah. Tangan kiri dan kanan dipukulkan ke depan, dan setengah jalan tubuhnya dengan sangat tiba-tiba melesat ke atas, lalu dengan serentak
mengirimkan dua serangan berantai yang hebat, yaitu tendangan kaki dan hantaman tinju. Jurus dewa terbang ke langit, seru pengemis sakti muka bopeng. Lalu cepat merunduk dan memukul bagian tubuh yang berbahaya di antara kedua selangkangan Untung Pararean. Tentu saja, Untung Pararean tak mau membiarkan dirinya dihantam serangan maut itu. Dia memutar pinggulnya ke samping dan di lain kejap, kaki kanannya meluncur deras ke arah tinju kanan lawan. Pengemis sakti muka bopeng jadi penasaran sekali melihat bagaimana dalam menyerang dia balik kena diserang. Didahului oleh satu bentakan menggeledek, laki-laki ini melompat ke atas lebih tinggi dari kedudukan tubuh Untung Pararean. Untung Pararean tak mau meneruskan serangannya karena tendangannya melanda tempat kosong akan membuat dirinya berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Karenanya, begitu tendangannya dibatalkan, Untung Pararean cepat membalik untuk menghadapi lawan yang datang dari belakang. Namun dia kurang cepat. Tubuhnya baru setengahnya berputar dan satu jotosan telah melanda punggungnya. Bekas perwira kerajaan itu terpelanting ke depan. Ketika jatuh ke tanah, hampir saja dia tak sanggup berdiri di atas kedua kakinya. Punggungnya sakit bukan main, dan sebelum dia sempat mengatur nafas dan mengalirkan tenaga dalam ke bagian yang terpukul, dadanya telah sesak. Sesaat kemudian, Untung Pararean muntah darah tertatih-tatih. Pengemis sakti muka bopeng tertawa gelak-gelak sambil melangkah mendekati Untung Pararean. Sebelum kukirim kau menghadap Raja Akhirat, mari kulihat dulu macam mana kau punya tampang. Pengemis sakti muka bopeng mengulurkan tangannya yang sebelah kanan untuk menarik kain hitam penutup wajah Untung Pararean. Bekas perwira kerajaan itu tak mempunyai daya untuk menghindar karena saat itu kembali dia memuntahkan darah kental berbuku-buku. Sekejap lagi jari-jari tangan pengemis sakti muka bopeng akan menarik kain penutup wajah Untung Pararean. Mendadak, sebuah benda sebesar kepala melesat ke arah pengemis sakti muka bopeng. Mau tak mau, laki-laki ini terpaksa menarik pulang tangannya. Benda yang dilemparkan ternyata sebutir buah kelapa. Dan dikejap itu pula, seorang laki-laki yang teramat tua berselempang kain putih telah berdiri di hadapan pengemis sakti muka bopeng. Kau, seru pengemis sakti muka bopeng kaget, tapi dia tidak gentar. Iya, aku. Apakah kau masih mengenali aku, pengemis sakti muka bopeng? Kata orang yang baru datang, yang tadi melemparkan buah kelapa ke arah pengemis sakti muka bopeng. Dia mengenakan jubah putih dan sangat tua sekali. Tubuhnya yang agak bungkuk itu ditopang dengan sebuah tongkat yang dipegangnya di tangan kanan. Gumam pengemis sakti muka bopeng. Kiranya betul dugaanku bahwa cadar ini adalah muridmu, Kiai Supit Pramana dari Gunung Promo. Heran, kenapa tahu-tahu saja kamu punya seorang murid? Aku memang memberikan beberapa pelajaran ilmu silat kepadanya, tapi dia bukanlah muridku, kata Kiai Supit Pramana tegas-tegas. Kenapa begitu? Lucu sekali ya, ujar pengemis sakti muka bopeng saya memandang pada murid-muridnya. Mungkin kau bisa menerangkan kelucuan itu, atau kedatanganmu jauh-jauh ke sini justru memang hendak menerangkan hal itu. Wajah Kiai Supit Pramana kelihatan sedikit merah, namun demikian di bibirnya tersunting sekelumit senyum. Lucu atau tidak, bukan itu urusanmu, Kak Bopeng. Oh, jadi kedatanganmu hendak turun tangan membantu manusia bercadar ini? Boleh saja, tapi akan lebih baik jika terlebih dulu kau suruh dia membuka cadarnya. Soal buka cadar itu bukan pekerjaanku. Kalau kau sendiri tidak mampu, apakah tidak malu menyuruh orang lain? Kini paras pengemis sakti muka Bopeng yang berubah menjadi merah. Sementara itu, Kiai Supit Pramana ingat bahwa kali itu adalah kali ketiga dia menolong jiwa Untung Pararean yang berarti adalah pertolongan untuk penghabisan kalinya, yaitu sebagaimana pesan gurunya tempo hari dalam mimpi. Kiai Supit Pramana, berkata pengemis sakti muka Bopeng sambil bertolak pinggang.
Antara kau dan aku tidak ada saling sengketa. Mengapa mendadak sontak kau hendak baku hantam denganku? Siapa bilang aku hendak baku hantam denganmu? Saut Kyai Supit Pramana. Kemunculanku hanya untuk menolong dia. Alasannya dicari-cari, kata pengemis sakti muka bopeng dengan mimik mengejek. Akankah terjadi pertarungan antara Kyai Supit Pramana dengan pengemis sakti muka bopeng? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.